Ahak, perutku kembung. Mana orang itu, kenapa dia belum mengantar Arhan kemari? Sela bangkit dari posisi duduknya. Sudah hampir 1 botol anggur ia habiskan tetapi orang yang ia tunggu tak kunjung datang. Saat hendak beranjak, bel pintu berbunyi. Tanpa pikir panjang, ia segera melangkah menuju pintu keluar. Oh, akhirnya datang juga. Ia tersenyum saat melihat 2 orang tengah memapa seorang pria yang nampak tak sadarkan diri dengan kondisi tangan terikat dan kepala tertutup kain. Bawa dia masuk. Kedua pria itu tak banyak bicara, mereka segera membawa pria itu masuk dan pergi begitu saja. Sela yang terlanjur bahagia segera menutup pintu dan menghampiri pria tadi yang terbaring di atas sofa. Arhan, akhirnya malam ini kita bisa bersama. Ia membuka tali yang mengikat tangan pria itu, setelahnya dengan hati-hati ia membuka penutup kepala berbahan kain satin hitam. Astaga! Namun, saat melihat wajahnya Sela terperanjat kaget karena pria itu bukan Arhan, melainkan Ferdian. Kenapa malah dia? Dengan kasar Sela membuka lakban yang menutup mulut pria itu. Bangun, kenapa kau yang datang? Hah? Karena tak kunjung bangun, Sela meraih sebotol air dan langsung ia siramkan ke wajah Ferdian. Uhuk! Ferdian akhirnya tersadar hingga jatuh berguling dari atas sofa. Kenapa malah kau yang datang? Mana Arhan? Dengan kondisi lemas Ferdian mencoba untuk bangkit dari posisinya. Sial, laki-laki itu menjebakku. Sekarang pasti semua sudah ketahuan. Apa maksudmu? Tanya Sela terlihat bingung. Ferdian mengalihkan pandangannya kepada Sela dengan tatapan tajam. Kau. Ia mendekat mencengkeram erat leher Sela. Informasi yang kau berikan tidak akurat. Semua gagal. Lepaskan aku, saya sakit. Dasar wanita tak berguna. Ferdian menghempaskan tubuh Sela hingga tersungkur ke lantai ruangan. Sekarang berikan aku uang, aku harus kabur dari sini. Cih, hasil nihil tapi malah minta uang. Kau sampah. Apa kau bilang, sampah? Ferdian menyeringai dengan tatapan tajam. Kalau begitu aku akan ambil sendiri. Pandangan Ferdian nampak mencari-cari ke segala sisi hingga pandangannya tertuju pada pintu kamar yang terbuka. Ia berlari cepat masuk ke dalam kamar. Kau, jangan ambil apapun. Sela segera bangkit, menyusul Ferdian. Sesampainya di dalam kamar ia terperangah melihat Ferdian mengambil ponsel, uang cash dan kunci mobilnya. Pencuri. Diam. Ferdian mendekati Sela, mendorong tubuh wanita itu hingga membentur tembok. Kalau kau mencoba melaporkan aku ke polisi, kau juga akan membusuk bersamaku, paham? Sekujur tubuh Sela bergetar takut. Tiba-tiba ia merasa lemas dan tanpa perlawanan apapun lagi, ia membiarkan Ferdian pergi dengan membawa beberapa barang berharganya. Sial! Mobil yang dikendarai oleh Alvin akhirnya sampai di depan pagar rumah Arhan. Sudah sampai di rumah pun Aina masih tak hentinya meracau tidak jelas. Laras, kamu jadi menginap? Tanya Arhan seraya memapa Aina keluar dari mobil. Sepertinya saya pulang saja, ucap Laras. Ia seolah mengerti situasi jika Pasutri itu membutuhkan waktu berduaan. Sudah bawa saja istrimu masuk dan selesaikan misi selanjutnya. Masalah Laras biar aku yang atur, sahut Alvin. Baiklah kalau begitu, aku masuk dulu. Arhan terlihat sangat kewalahan menghadapi Aina yang semakin menjadi-jadi. Ras, Kak Alvin, tidak jadi ikut melihat Pusi? Tanya Aina sambil menatap Alvin dan Laras yang masih berdiri di samping badan mobil. Ah, diamlah, ucap Arhan kesal. Ia terus melangkah membawa Aina masuk ke area dalam rumah. Hah, dia benar-benar tidak cocok menjadi warga Gang Guci. Minum alkohol sedikit saja teler, ucap Laras sambil memandangi kepergian sahabatnya hingga menghilang dari balik pagar. Oh iya, mau menginap di rumahku. Mata Laras membulat sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Jangan mas, meski jadi pelayan bar, aku belum pernah anu. Ais, siapa juga yang berpikir begitu? Ya, terus apa? Alvin memijat keningnya yang terasa berdenyut. Sekarang kau pilih saja, mau tidur di depan pagar ini atau ikut aku. Tanpa mengatakan apapun,
Laras segera masuk, duduk di samping kursi setir. Mohon bantuannya Sekretaris Alvin. Ya, seharusnya sejak tadi kamu menurut. Alvin beranjak, masuk, duduk di kursi setir. Tanpa menunda waktu ia segera tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di dalam rumah, Arhan yang mulai lelah, akhirnya merebahkan tubuh Aina di sofa ruang tamu. Demi apapun, malam ini aku pastikan terakhir kali kamu meneguk minuman alkohol. Kenapa? Aku baik-baik saja mas, haha. Aina berdiri di sofa dan mulai menari-nari tidak jelas. Ai, hentikan nanti kau jatuh. Arhan mendekat hendak menurunkan Aina, tetapi malah ia yang ditarik hingga duduk di sofa. Aina bergerak cepat duduk di atas pangkuan Arhan. Saat ini mereka saling berhadapan. Tatapan Aina benar-benar tidak seperti biasanya. Aku merasa sedikit panas, sepertinya minum itu mengandung bara api atau semacamnya, karena tadi pelayan mencampur obat ke dalam minuman itu, mungkin obat perang ZNG. Apa? Mata Arhan terbelalak. Jadi minuman tadi bukan hanya alkohol. Aina menggeleng sambil tertawa sendiri. Yup. Aku melihat para pelayan wanita itu mencampurkan bubuk-bubuk ajaib ke dalam minuman tadi, haha. Astaga. Sialan brengsek itu, hampir saja. Arhan memerhatikan sikap dan tingkah Aina yang memang tidak seperti orang mabuk pada umumnya. Bagaimana jika aku terlambat sedikit saja tadi? Pus-pus jangan marah. Ini rencanamu sayang. Aina mendekat, mencium singkat bibir Arhan lalu berpindah ke bagian leher dan pipi Arhan. Aku sangat merindukan Pusi, apa dia bangun? Aina, hentikan. Arhan mendorong tubuh Aina agar sedikit menjauh darinya. Kamu mabuk, sekarang kamu istirahat saja ya. Kamu bisa kelelahan besok. Benarkah? Tangan Aina bergerak menelusup masuk ke celah baju suaminya, meraba dada bidang itu. Mas yakin tidak mau? Aku sangat panas sekarang dan hari ini aku ingin sekali melihat Pusi. Tubuh Arhan mendadak tegang. Ai, kau akan kelelahan hingga tak bisa berjalan besok, hentikan sekarang. Aina mendengus sambil menangkup wajah sang suami dengan kedua telapak tangannya. Jangan terlalu peduli, bukankah biasanya kamu memaksa aku untuk seperti itu, ayolah. Astaga, kau benar-benar agresif malam ini. Dengan satu tarikan Arhan melepaskan gaun merah itu. Pagi harinya. Sakit sekali. Aina menggeliat di bawah selimut sambil meringis, tubuhnya terasa babak belur seperti orang yang baru saja dihajar ratusan kali. Perlahan ia mengerjap, melihat langit-langit kamar yang masih samar-samar dalam pandangannya. Aku di mana? Perlahan ia menoleh, matanya terbelalak melihat seorang pria tertidur memunggunginya. Kakau, Christian brengsek. Bak, aak. Arhan yang masih terhanyut di alam mimpi, malah ditendang hingga jatuh terguling di lantai kamar. Dengan kondisi masih mengantuk, ia bangkit, menatap tajam ke arah ranjang. Aina segera turun dari atas tempat tidur, menghampiri sang suami yang masih duduk di lantai kamar sambil memegangi pinggangnya. Mas tidak apa? Arhan menatap sang istri sambil meringis. Menurutmu aku baik-baik saja? Maaf, aku lupa. Arhan berusaha menahan senyumnya saat melihat wajah Aina yang merasa begitu bersalah. Tentu saja tidak, ia tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sepertinya pinggangku patah. Benarkah? Tidak usah, bantu aku berdiri saja. Dengan wajah panik, Aina memapa Arhan kembali berbaring di atas ranjang. Namun, saat hendak melepaskan diri, ia malah ditarik, berbaring di lengan Arhan. Jangan kemana-mana, aku masih ingin memelukmu. Bukannya pinggangmu sakit? Tidak, aku hanya bercanda. Cek, dasar. Aina melingkarkan tangannya di pinggang Arhan, beringsut ke dada bidang pria itu. Apa malam tadi aku membuat kekacauan? Sedikit. Aku takut. Aina memejamkan matanya saat membayangkan ia di dalam kamar bersama Christian. Ia sangat takut tetapi karena ada Arhan yang bersembunyi di bilik lemari, ia menahan semua rasa takut itu. Semua belum selesai. Masih banyak hal besar yang akan kamu hadapi ke depannya. Aina menjauhkan tubuhnya, menatap sang suami dengan kening mengerut. Maksudnya,
Belum sempat Arhan menjawab, ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Ia melepaskan pelukan Aina, berjalan menuju nakas lampu tidur untuk memeriksa ponselnya. Saat melihat nomor yang tertera di sana, ia beranjak menuju balkon. "Halo, ada apa?" "Baiklah, aku ke sana sekarang." Tanpa memperpanjang pembicaraan, Arhan mengakhiri panggilan telepon tersebut. Ia terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia kembali masuk ke dalam kamar. "Mas mau kemana?" tanya Aina yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan langkah terlatih-tatih karena pergulatan malam tadi membuat ia kelelahan. "Ada urusan sebentar, tetap di rumah jangan kemana-mana." Arhan meraih kunci mobil dan jaketnya lalu bergegas pergi meninggalkan kamar. Sementara Aina masih terdiam di sana. Tidak biasanya Arhan begitu tergesa-gesa seperti ini. Namun, ia berusaha untuk tetap berpikir positif, mungkin ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat pikirannya semakin tak menentu, Aina mengambil ponselnya dari atas nakas lampu tidur untuk menelpon seseorang. "Laras, bisa temui aku di rumah sekarang?" Maaf Ai. Sekarang aku sedang interview kerja di kafe, besok akan aku hubungi ya." "Oh, baiklah." Aina menutup panggilan telepon tersebut lalu kembali berbaring di atas ranjang. Ia menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. "Hufet, kenapa perasaanku tidak enak begini? Apa aku ke rumah sakit saja ya, daripada sendiri di sini? Tapi tadi Mas Arhan bilang jangan kemana-mana. Dasar tidak berguna. Bagaimana bisa kamu merencanakan sesuatu tanpa memberitahu Mama dulu? Lihat sekarang, bukannya untung kamu malah hampir celaka, mobil, ponsel dan uang raib begitu saja." Sela tak bisa berkata-kata. Ia memang salah. Niatnya mengambil langkah untuk mencelakai Aina dan mendapatkan Arhan, malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. "Aku tidak tahu, jika akan sampai seperti ini. Aku mencintai Arhan Ma, aku ingin mendapatkan dia secepatnya. Tapi tidak dengan cara bodoh seperti ini." Nyonya Sophie kembali duduk di hadapan Sela, menatap putrinya itu dengan tajam. "Sekarang tidak ada gunanya lagi kamu bertahan bekerja di agensi itu. Jika kasus itu diselidiki dan pria bernama Ferdian itu ditangkap, kamu bisa kena hukuman karena memberikan informasi kepadanya." Sela mengusap wajahnya dengan kasar. Karena satu laki-laki hidupnya jadi berantakan seperti ini. Ia terus menuruti ego dan permintaan sang mama, hingga tak ada lagi yang tersisa untuk ia pertimbangkan. "Baiklah, aku berhenti sekarang. Aku akan masuk ke perusahaan sesuai kemauan Mama." Senyum merekah di wajah Nyonya Sophie. "Bagus, kamu harus mulai mengamankan posisi kamu di perusahaan mulai sekarang. Sekarang fokus saja ke rencana rapat Dewan Direksi nanti. Jika kamu berhasil mendapatkan warisan itu, maka kamu bisa dengan mudah menggoyahkan saham Adikarya Group. Arhan pasti tidak mau jika perusahaan kakeknya bangkrut, hahaha." Sela tak lagi bisa berkata-kata. Ia diam dengan tatapan yang mengarah langsung ke foto Nyonya Sophie dan Pak Aman yang terpajang di dinding ruangan. "Aku anak papa, ya aku yang berhak atas semuanya." Di tempat berbeda, Arhan, Tuan Adiaksa, Laras, Alvin dan asisten Charlie sedang berkumpul di ruangan Bu Lastri. Pagi ini tubuh yang sudah hampir setengah tahun terbaring koma itu mengalami kejang yang berulang hingga beberapa kali. Astaga, apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Aina pasti akan syok. Laras tak bisa membendung air matanya. Ia menggenggam erat tangan Bu Lastri yang begitu dingin. Bu Lastri tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak tinggal di Gang Guci. Ia dipaksa untuk bekerja sepanjang waktu oleh Pak Roni. Setiap hari mengalami kekerasan tapi demi Aina dia bertahan. Ibu tidak boleh menyerah seperti ini. Alvin menepuk-nepuk punggung Laras, saat gadis itu menangis terseduh-seduh di samping berangkar rumah sakit. Situasi di ruangan itu benar-benar diselimuti kesedihan. Arhan duduk di sofa dengan gelisah. Pikirannya dipenuhi dengan segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi, mengingat prediksi dokter tentang penyebab tubuh Bu Lastri mengalami syok hingga kejang. "Kita tunggu saja hasil CT scan.
Dokter pasti akan melakukan yang terbaik jika memang Lastri masih bisa diselamatkan, ucap Tuan Adiaksa yang saat ini duduk di sebelah Arhan. Semangat hidup Aina hanyalah ibunya. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika terjadi sesuatu kepada beliau, sahut Arhan dengan suara datar. Sebenarnya ada apa ini, kenapa Tuan Adiaksa dan Mas Arhan sangat melindungi Aina dan ibunya? Tanya Laras penasaran. Ini bukan waktu yang tepat untuk kamu tahu semuanya, sahut Alvin. Tak berselang lama, seorang perawat memasuki ruangan. Wali Bulastri, bisa ke ruang dokter sekarang. Arhan segera berdiri dari posisi duduknya. Ya, sejak menikah dengan Aina, Tuan Adiaksa menetapkan Arhan sebagai wali Bulastri di rumah sakit tersebut. Tanpa mengatakan apapun, Arhan keluar dari ruangan tersebut, mengikuti perawat tadi. Ia masih berharap jika ada opsi lain, seperti membawa Bulastri ke luar negeri untuk pengobatan. Sesampainya di ruangan, Arhan dipersilakan duduk. Sama seperti di ruangan Bulastri tadi, situasi ruang dokter pun sangat tegang. Begini, Pak Arhan. Setelah melihat hasil CT scan dan pemeriksaan fisik, Bulastri tidak mempunyai harapan hidup lagi. Duk, tubuh Arhan mendadak lemas. Ia menghela napas dengan kepala tertunduk. Beliau mengalami brainstem death atau mati batang otak. Fungsi otaknya tidak lagi bekerja, begitu juga dengan saraf-sarafnya. Ia bisa bertahan hanya karena alat medis, itu pun tidak akan bisa mengubah apapun. Sekarang kami meminta tanda tangan Anda. Sebentar lagi alat medis akan kami lepas dan Bulastri bisa dipulangkan. Arhan masih tidak bisa berkata-kata. Ia berdiri dari posisi duduknya, melangkah keluar dari ruangan dokter. Dunianya kembali dihantam duka mendalam, sama seperti saat ia kehilangan Pak Aman beberapa tahun silam. Sial! Bak! Ia menghantam tembok koridor dengan kepalan tangannya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana cara mengatakan semuanya kepada Aina nanti? Ia saja tidak bisa menerima semua ini, apalagi Aina yang sejak kecil menjadikan Bulastri sebagai semangat hidupnya. Dengan lemas Arhan bangkit dari posisi duduknya. Ia kembali masuk ke dalam ruang dokter. Ia duduk di hadapan dokter, berusaha menguatkan diri. Apa tidak ada harapan walau kecil? Saya akan bayar berapapun asal Bulastri bisa diselamatkan. Dokter menggeleng dengan tatapan sendu. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Situasi kembali hening. Baru kali ini Arhan tidak menemukan jalan keluar untuk mempertahankan senyum di wajah istrinya, karena yang ia hadapi bukanlah masalah biasa, melainkan maut. Siapkan suratnya. Pukul 1 siang, Aina sampai di rumah sakit. Ia melangkah dengan santai sambil membawa bunga mawar putih kesukaan ibunya. Tadinya Arhan meminta ia agar tetap di rumah, tetapi entah mengapa Aina memikirkan sang ibu yang sudah beberapa hari tidak ia kunjungi. Hufet, seharusnya aku beli makan siang sekalian tadi. Aina masuk ke dalam lift dan menekan tombol menuju lantai 5. Ia terus memijit-mijit tengkuk lehernya yang terasa pegal. Saat keluar dari lift, ia melihat beberapa orang perawat dan dokter masuk ke ruang rawat ibunya. Karena merasa sangat penasaran, ia mempercepat langkahnya. Ini surat persetujuan yang harus Anda tanda tangani, ucap dokter sambil menyodorkan sebuah map kepada Arhan. Baru saja Arhan hendak meraih map itu dari tangan dokter, suara pintu terbuka membuat pandangannya teralihkan. Detik selanjutnya raut wajahnya berubah pias, tubuhnya membeku melihat Aina melangkah masuk dengan tatapan bingung. Ada apa ini? Kenapa semua berkumpul di sini? Aina mengalihkan pandangannya kepada Laras dan Alvin. Ras, kamu bilang ada interview, kok malah di sini? Tak ada kata yang mampu diucapkan Laras, tetapi air matanya seolah bisa menjelaskan semuanya. Karena tak mendapatkan jawaban, Aina beralih menatap sang suami. Mas, ada apa ini? Jawab aku. Arhan menoleh dengan mata memerah berkaca. Namun, masih saja susah untuknya mengatakan semuanya. Mas, jawab aku, kenapa? Tegas Aina yang mulai mendesak. Air matanya berjatuhan saat mulai merasa ada yang tidak beres. Aina, tenangkan diri kamu.
Tuan Adiaksa mencengkeram kedua sisi pundak Aina. Dengarkan kakek baik-baik, ibu kamu tidak bisa bertahan lagi. Dia mengalami mati otak. Duk. Kaki Aina serasa ringkih. Ia hampir terjatuh tetapi Arhan dengan cepat menahannya. Tidak mungkin. Ibu baik-baik saja kek, itu tidak mungkin. Sayang, tenangkan diri kamu. Arhan membawa Aina ke dalam dekapannya. Aak. Tidak mungkin. Aina mulai menangis histeris sambil memukul-mukul dada Arhan. Ibu tidak mungkin menyerah. Tidak mungkin. Ia mendorong tubuh Arhan menjauh darinya, kemudian beranjak mendekati berangkar rumah sakit, memeluk tubuh Bulastri dengan erat. Ibu bangun bu, jangan tinggalkan Ai. Bu bangun. Aina, sudah jangan seperti ini, kasihan ibu kamu, ucap Laras sambil berusaha menarik Aina. Ia pun tak bisa membendung air matanya. Tidak, Ras. Ibu tidak boleh meninggalkan aku. Aku belum memenuhi janjiku untuk membuatnya bahagia, aku belum melakukan apapun untuk ibu. Selama ini ibu menderita demi aku. Ibu tidak bisa pergi dengan cara seperti ini. Aina terus memeluk erat tubuh Bulastri, isak tangisnya semakin menjadi-jadi, tak ada yang bisa menghentikannya. Pak Arhan, silakan tanda tangan. Tubuh Bulastri sudah mulai kaku, peralatan medis harus dilepas, ucap dokter itu lagi. Tangan Arhan bergetar saat meraih map di tangan dokter itu. Mendengar hal itu, Aina melangkah cepat, mendekati Arhan. Mas, jangan, aku mohon. Jangan dilepas, ibu masih hidup. Mas janji akan menuruti semua yang aku maukan. Sekarang aku minta selamatkan ibu. Aku tidak bisa hidup tanpanya, aku mohon. Ai, maafkan aku. Ibu kamu sudah cukup menderita. Biarkan beliau beristirahat, ucap Arhan dengan air mata yang mengalir dari sudut matanya. Ia membuka map tersebut dengan perasaan hancur. Tidak mas, aku mohon jangan tanda tangan. Laras dan Alvin menahan kedua tangan Aina agar tidak mengganggu Arhan melakukan tugasnya sebagai seorang menantu, untuk yang terakhir kali. Seorang perawat memberikan pulpen kepada Arhan. Sekuat hati Arhan mencoba untuk mengabaikan isak tangis histeris Aina dan segera menandatangani surat persetujuan dari dokter. Air matanya menetes tepat di atas kertas tersebut. Di saat bersamaan, dokter dan petugas medis lain mendekati berangkar rumah sakit mulai membuka satu persatu peralatan medis yang memenuhi hampir sekujur tubuh Bulastri. Jangan sentuh ibuku. Arhan mendekati Aina, mendekapnya dengan erat. Mas Arhan, aku tidak siap mas, kenapa harus ibuku? Langit menghitam dengan gemuruh angin menerbangkan dedaunan kering di area pemakaman pribadi keluarga Adiaksa. Pemakaman Bulastri baru saja selesai digelar. Namun, Aina masih memeluk gundukan tanah yang basah, ditaburi bunga-bunga. Tangisnya tak kunjung surut hingga kedua mata indahnya membengkak. Ia terus memeluk pusara ibunya tanpa ada tanda-tanda akan beranjak pergi. Saat satu persatu orang meninggalkan tempat tersebut, Arhan masih berdiri di belakang tubuh ringkih sang istri. Ia melindungi Aina menggunakan payung dari hujan rintik yang mulai turun. Sekalipun Arhan tak meminta istrinya berhenti menangis, ia ingin Aina melepaskan semuanya hari ini dan kembali menguatkan diri esok hari. Kini isi kepala Arhan dipenuhi tentang cara membuat Aina mendapatkan kembali semangat hidupnya. Ya, meski sekuat apapun ia mencoba, tentu saja dirinya tak akan bisa menggantikan posisi Bulastri yang menjadi ujung tombak semangat hidup Aina. Namun, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan berkata tidak sebelum mencoba. Saat hujan semakin deras, Aina bangkit dari posisinya. Pakaian, wajah hingga rambutnya sedikit kotor karena tanah makam. Ia berbalik menatap Arhan yang sudah basah kuyup karena memayunginya. Mas. Arhan tersenyum getir sambil menyibak rambut yang menutupi mata kanan Aina. Sudah selesai, sudah mau pulang. Bukannya menjawab, Aina mendekat memeluk Arhan dengan erat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ibu sudah pergi meninggalkanku. Kamu masih punya aku, Ai. Kamu tidak sendiri di dunia ini. Bersandarlah kepadaku, apapun akan ku usahakan demi mengembalikan senyummu seperti dulu. Tak ada kata yang mampu Aina ucapkan. Suara isak tangisnya semakin keras,
seiring hujan yang semakin deras. Hari ini seperti mimpi buruk. Ia berharap segera bangun, tetapi sakit di sekujur tubuhnya menyadarkan ia bahwa ini bukan mimpi, tetapi kenyataan yang harus ia hadapi. 1 bulan berlalu. Sudah 1 bulan Aina dan Arhan menetap di kediaman keluarga Adiaksa. Karena saat rindu menyapa, Aina bisa langsung ke makam ibunya yang terletak 50 meter dari kediaman mewah itu. Selama itu pula, ia tidak melakukan aktivitas apapun, kecuali mondar-mandir di dalam kamar seperti orang kehilangan arah. Ia bahkan tak lagi aktif dalam kegiatan kampus dan model. Aina kehilangan separuh jiwanya, rapuh, trauma, penuh kebimbangan. "Ai, aku bawa batagor Bandung kesukaanmu, makan yuk." Laras meletakkan sepiring batagor di atas meja sofa. Namun, keceriaan yang dibawa oleh Laras tak bisa membuat sahabatnya itu tersenyum walau tipis. "Aina, kamu makin kurus loh. Ibumu pasti sedih melihat kamu seperti ini. Perjalanan kamu masih panjang sekali. Kalau kamu menyerah sekarang, pengorbanan ibumu apa kabar? Jangan disia-siakan." Laras menyendok batagor itu lalu diarahkan ke depan mulut Aina. "Ayo buka mulutnya dikit saja. Ayo anak cantik, makan ayo. Aku tidak lapar, Ras. Nanti saja." "Loh, jangan gitu. Aina, kamu masih punya aku, Mas Arhan, semua orang di rumah ini sayang sama kamu. Makan sedikit saja. Aku beli ini sampai naik ojol 2 kali, sendalku putus, hampir dijambret lagi." "Tidak lucu loh mantan jambret dijambret." Aina menoleh menatap wajah memelas Laras. Sudah 1 bulan terakhir ini setiap pagi Laras akan datang, nanti sore setelah Arhan pulang barulah sahabatnya itu pergi. Bagaimana Aina tidak menyayangi wanita di saat terburuknya seperti ini? Laras selalu di sisinya, tak pernah memperlihatkan air matanya, padahal ia tahu hidup Laras tak seberuntung dirinya sekarang. "Ayo makan sedikit, buka mulutnya. Aku pegal ini ah." Pelan-pelan Aina membuka mulutnya, melahap batagor Bandung favoritnya yang Laras beli di pasar lama, cukup jauh dari Gang Guci. "Enak." Aina mengangguk pelan. Rasanya masih enak, sama seperti dulu. Tapi, ada yang beda. "Apa itu?" Laras terlihat penasaran. "Biasanya aku makan ini bertiga sama kamu dan ibu. Duduk di pangkalan ojek, minum sari tebu." Aina kembali tertunduk, menangisi kepergian ibunya. "Astaga, salah aku." Laras menepuk jidatnya sendiri. "Harusnya aku tidak beli ini tadi." "Sudah tidak apa." Aina mengambil piring berisi batagor tadi. "Akan aku habiskan." Ia kembali menyendok batagor itu, makan dengan sangat lahap tetapi air matanya terus mengalir. Ia terisak-isak. Namun, masih berusaha menelan makanannya. Sepulang dari kantor, Arhan tak langsung menghampiri Aina di kamar. Ia pergi ke taman belakang, menemui Tuan Adiaksa yang sedang menikmati langit senja sambil membaca buku favoritnya. "Han, kamu sudah pulang?" "Iya, kebetulan kakek di sini. Ada yang ingin aku bicarakan." Arhan duduk di samping kakeknya sambil mengendurkan dasi yang terasa amat mencekik kala lelah menghampiri. Sudah 1 bulan berlalu, tapi Aina belum pulih dari lukanya. "Aku berencana mengatakan sesuatu kepadanya hari ini." "Apa maksudmu?" tanya kakek dengan wajah panik yang terlihat jelas. "Ya, ia selalu takut jika Arhan sudah menyusun rencananya sendiri karena sudah pasti itu di luar nalar." Arhan menoleh menatap sang kakek. "Kakek percaya padaku, kan?" "Ya, percaya. Tapi apa dulu? Mulai sekarang, kakek bisa mempercayakan semua keputusan tentang identitas Aina kepadaku." "Heh." Tuan Adiaksa menegakkan posisinya. "Ini pasti kamu punya rencana aneh. Kakek tidak bisa mempercayai kamu kalau begitu." "Kek, aku mohon. Sekarang dia istriku, tanggung jawabku. Aku tidak akan mengecewakan kakek, paman, Bulastri. Biarkan aku mengatur semuanya." Tuan Adiaksa tak langsung menjawab. Detik demi detik berlalu, ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Sementara Arhan memandangi langit sore yang semakin menjingga di ujung mata. Sepertinya ini memang saatnya. Mau tidak mau Aina harus siap,
mentalnya harus pulih lagi, ucap Tuan Adiaksa pada akhirnya. Itu juga yang aku pikirkan. Dia harus tahu sedikit demi sedikit. Arhan berdiri dari posisi duduknya. Aku anggap itu sebagai jawaban. Biarkan aku yang mengatur semuanya mulai sekarang. Han, kakek belum selesai bicara. Tuan Adiaksa terus memandangi kepergian Arhan hingga menghilang dari pandangannya. Dasar bocah tengil. Dia sama saja seperti papanya, nekat. Langkah Arhan terhenti tepat di ambang pintu kamar yang terbuka. Saat menyadari kedatangannya, Laras segera memakai tas dan jaketnya. Akhirnya Kanda pulang. Aku pamit ya Aina. Laras menepuk bahu Aina lalu bergegas keluar kamar. Mas tadi dia sudah makan. Aku pulang dulu ya, ucap Laras. Alvin di depan menunggumu. Tadi aku minta tolong dia mengantar kamu pulang, ucap Arhan. Oh gitu ya, oke deh. Sampai jumpa besok. Iya, makasih, Ras. Setelah kepergian Laras, Arhan menghampiri istrinya yang masih setia duduk di depan jendela dengan tatapan nanar. Ai, aku mau mengajak kamu ke suatu tempat, sekarang mumpung masih jam 4:30 sore. Aina melirik Arhan sebentar kemudian kembali fokus melihat ke jendela kamar. Aku tidak mau kemana-mana, tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau ketemu siapapun. Ai, sampai kapan kamu seperti ini, hah? Arhan menarik Aina berdiri dari posisi duduknya. Ia mencengkeram erat kedua sisi pundak istrinya. Bulan lalu aku pernah bilang, kan ini baru awal dari banyaknya hal besar yang harus kamu hadapi, kamu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Air mata Aina mengalir dari sudut matanya. Apa, dan untuk siapa? Aku sudah kehilangan hidupku Mas, tidak ada alasan lagi untuk aku melanjutkan cita-citaku, tidak ada alasan Untuk aku, Ai. Tegas Arhan memotong ucapan sang istri. Kamu harus kembali hidup seperti dulu demi aku. Banyak mimpi yang belum kita wujudkan dan ada janji yang harus aku selesaikan. Kamu tidak boleh seperti ini terus. Janji, apa maksudmu Mas? Arhan menghela napas panjang. Ia meraih kunci mobilnya lalu menarik Aina keluar dari kamar. Mas kita mau kemana? Lepaskan aku. Aina memberontak minta dilepaskan tetapi Arhan terus menarik istrinya itu hingga menuruni tangga menuju lantai dasar. Mas aku mau dibawa kemana? Tanya Aina sesaat setelah ia dibawa masuk ke dalam mobil. Aku tidak bisa melihat kamu begini terus. Kamu tanya kenapa aku selalu melindungi kamu, mementingkan keselamatanmu dibandingkan aku, kan? Sebentar lagi kamu akan tahu jawabannya. Mobil Arhan merayap cepat meninggalkan pelataran rumah. Sementara di tempat berbeda, Nyonya Sophie tengah berpesta dengan teman-teman sosialitanya. Terlihat Sela juga berada di sana duduk di antara para wanita kelas atas. Semuanya, ayo kita bersulang untuk calon pemimpin baru HN Group. Tring. Para tamu saling bersulang, lalu tertawa bersama dengan Sela dan Nyonya Sophie. Hari ini mereka mengadakan pesta di atas kapal pesiar untuk merayakan masuknya Sela ke perusahaan. Ia menggantikan posisi ibunya sebagai CEO untuk sementara sebelum peresmian di rapat Dewan Direksi beberapa hari lagi. Sela berdiri dari posisi duduknya, mengangkat gelas berisi anggur merah tinggi ke udara. Mari bersulang untuk Ibu Ratu, yang hari ini sudah resign dari pekerjaannya. Para tamu tertawa bersama saat mendengar ucapan Sela. Mereka benar-benar menikmati suasana ini, dengan segala fasilitas dan kemewahan yang sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Mulai bulan depan HN Group akan semakin berjaya. Tidak akan ada yang bisa merusak kehidupan sempurna putriku. Terima kasih, Ma. Aku beruntung sekali punya mama yang sangat hebat. Nyonya Sophie mencium pipi sang putri. Sama-sama sayang. Pokoknya hari ini have fun ya, masih banyak acara besar yang menunggu kita besok. Mas, ini kita di mana? Tanya Aina sesaat setelah keluar dari mobil. Ia menatap asing ke segala sisi tempat yang dipenuhi dengan pepohonan dan pagar besi yang menjulang tinggi ke atas. Jangankan menjawab, Arhan bahkan tak menoleh menatap Aina. Ia terus menarik wanita itu memasuki area pemakaman. Ya, di tempat tersebut Pak Aman disemayamkan.
Sesampainya di depan makam Pak Aman, Arhan melepaskan genggamannya dari pergelangan tangan Aina. Pak Aman, dia adalah orang yang pernah aku ceritakan padamu. Sudah seperti ayahku sendiri. Aku sangat menghormatinya, hingga aku pernah berjanji melindungi anaknya. Maksud Mas, Kak Sela? Bukan. Arhan menoleh menatap Aina. Tapi kamu. Duk. Kelopak mata Aina mengerjap, bingung. Apa maksudmu? Nama asli beliau Lukman Hardiansyah, tapi lebih dikenal dengan Aman. Lukman. Mata Aina mulai berkaca-kaca. Tentu saja nama itu tidak asing baginya. Ya, Lukman Hardiansyah. Ayah kamu. Ayah. Tiba-tiba kedua kaki Aina terasa amat lemas. Ia bersimpuh di samping makam Pak Aman, mengusap batu nisan yang sudah lusuh seperti tidak terawat. Ayah. Ya, dia ayah kamu, Ai. Ayah dan suami yang direbut oleh wanita ular bernama Sophie dan putrinya Sela. Mereka merebut dunia yang harusnya kamu nikmati bersama ibumu. Tidak mungkin. Aina masih tidak percaya dengan penjelasan Arhan. Baginya ini sangat mustahil. Bagaimana bisa wanita yang selama ini merendahkannya ternyata adalah orang yang sudah membuat ibunya tersingkirkan? Aina mendongak menatap Arhan yang berdiri di sisi kanan makam. Kamu jangan mengada-ada. Tidak ada kebetulan yang seperti ini. Apa aku terlihat sedang bercanda? Tatapan Arhan begitu dingin dan serius. Ini bukan kebetulan tapi takdir membawa kamu kembali untuk merebut kembali apa yang menjadi hak kamu. Aku akan melindungi kamu lebih dari diriku sendiri. Itu janji yang aku langitkan di depan jenazah paman. Mas. Aina tertunduk. Kedua tangannya mencengkeram kuat nisan Pak Aman. Kenapa ibu dan ayah meninggalkan aku? Kenapa ibu dan ayah membiarkan mereka yang jahat bahagia? Sekarang kamu paham, kan kenapa kamu harus tetap kuat? Aina kembali mendongak menatap Arhan. Ia tak bisa berkata-kata. Padahal isi kepalanya dipenuhi dengan ratusan pertanyaan. Kenapa baru sekarang? Kenapa ayahnya meninggal dan kenapa ia dan ibunya bisa dibuang begitu saja sementara Nyonya Sophie hidup bahagia? Masih banyak pertanyaan yang ingin Aina sampaikan tetapi ia tak kuat jika harus mengetahui semua fakta itu secara bersamaan, karena sudah pasti akan sangat menyakitkan. Ai, aku janji akan membawa kamu ke posisi di mana seharusnya kamu berada. Kali ini bukan demi aku, tapi kamu harus bertahan demi mendiang ayah dan ibumu. Mereka pasti menginginkan hal yang seperti yang aku katakan sekarang. Aina terus menatap suaminya dengan air mata yang tak berhenti mengalir dari sudut mata. Kali ini ia menyadari satu hal yang ia kesampingkan sejak dirundung kesedihan bulan lalu, yaitu tentang Arhan yang telah menjadi tempatnya pulang, tempatnya berkeluh kesah. Tanpa ia sadari pria itu sudah menjadi rumahnya. Apa bisa? Mas jangan sok keren di depan ayah? Tanya Aina setelah cukup lama bungkam. Arhan tersenyum tipis. Akhirnya ia bisa mendengar celotehan Aina lagi. Aku harus terlihat keren di depan paman. Aku adalah kebanggaannya dan sekarang aku adalah kebanggaanmu bukan? Aina berdecak lalu kembali memeluk nisan ayah yang begitu ia rindukan. Meski ia masih tidak percaya jika ternyata ia anak dari seorang pria yang begitu hebat seperti Lukman Hardiansyah. Apa aku bisa?